Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini, tanggal 1 Desember 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bersama saya. Setiap kita diberkati sama Tuhan. Oh, bersyukur. Waktu begitu cepat. Saya teringat sekali pada minggu lalu, pada tanggal 24 November. Ya, saya katakan minggu depan sudah bulan Desember, 1 Desember. Ternyata Tuhan pelihara hidup saudara dan saya, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya dipelihara. Ternyata Tuhan sudah menyertai selama kita di bulan November sampai tanggal 30 November. Saat ini sudah memasuki 1 Desember. Berarti sebentar lagi, tidak lama lagi, ada banyak gereja pasti di awal bulan Desember ini sudah melaksanakan ibadah Natal sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin saya akan sering menyanyikan lagu yang berkaitan dengan hari Natal, ya. Mungkin di hari-hari yang akan datang, sebagai bukti kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sangat baik. Yesus kita sangat baik. Saya teringat firman Tuhan dalam Mazmur 117 ayat 2 dan Mazmur 118 ayat 1 dikatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersukacita, bergembiralah bersama Yesus. Tuhan Yesus amat baik. Dia tidak pernah salah. Sempurna kasih Tuhan. Mazmur 118 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 116 ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin. Puji Tuhan. Terbukti nyata Tuhan selalu mendengar doa kita. Kita dijaga, dilindungi, dipelihara sama Tuhan. Sampai detik ini kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita, bersorak-sorai, memuji Tuhan, agungkan Tuhan, dan mengucap selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Yesus amat baik. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, sebab Engkau Tuhan sangat mencintai hidupku, mencintai Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebab kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan, berharga dan mulia. Yesus luar biasa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku, amin. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu
seumur hidupku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin, haleluya. Kau mengasihiku. Haleluya. Amin, haleluya. Kau memilikiku. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah pikiranku Bapa, mulutku dan hatiku ya Tuhan Yesus. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Biar firman-Mu berkuasa dalam hidupku. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosaku, salah dan gilaku. Sucikanlah hidupku, seluruh dan kehendak-Mu. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita memasuki pada tanggal 1 Desember 2022. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Berarti kita sudah menjalani
sekitar 360 hari Bapak ya. Karena 335 hari. Karena 1 tahun asumsi 365 hari. Berarti kita tinggal 30 hari lagi Bapak di tahun 2022 ya. Setelah itu kita sama-sama memasuki 1 Januari 2023. Berarti sebulan lagi. Berarti saya betul-betul terima kasih kepada Tuhan. Berarti memasuki 2 tahun pelayanan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi malam dan berfirman Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, di pagi hari perjanjian lama dan malamnya di perjanjian baru. Saat ini Mazmur kita membaca perjanjian lama. Berarti kalau sudah memasuki 1 Januari 2023, itu saya berterima kasih kepada Tuhan memasuki 2 tahun pelayanan. Tapi pelayanan saya sudah lama Bapak ya, menjadi hamba Tuhan sejak umur 5 tahun pun saya disuruh khotbah karena papi saya almarhum adalah seorang hamba Tuhan cukup senior di Indonesia ini, salah satu pendiri gereja bertabernakel ya di tahun 1957. Papi saya 1946 sudah melayani pekerjaan Tuhan ya. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan kami sebagai putra-putrinya semua termasuk mantu ya, semua cucu, semua cinta Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan full time, full heart, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari saya mau baca kitab Mazmur pasal yang ke-9. Puji Tuhan, ayat 1-21 dengan tema sebab tidak kau tinggalkan orang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Orang yang mencari Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Sebab Tuhan itu amat setia. Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Ini terbukti nyata, saya tidak pernah sakit saudara. Sungguh saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah sakit, dipelihara sama Tuhan. Senantiasa saya mendapat pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Bukti nyata, itu bukan saya hebat, tidak. Tapi Yesusku hebat. Yesusku yang ada di dalamku. Dan Yesusku yang berkuasa atas hidupku. Berkuasa dalam hidup Bapak Ibu. Semua Dia yang berkuasa. Dia yang berotoritas, Dia yang berdaulat, Dia yang berlakukan segala-galanya dalam hidup kita. Oleh karena itu bersyukur kepada Tuhan. Mati untuk Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Oleh karena itu saya yang sudah ngomong sama Tuhan Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya tidak mau mati meninggal. Tapi saya mau melayani Tuhan sehat ya, tidak mau sakit-sakitan. Ya, saya mau sehat seperti Yesus sehat. Ya, seperti ada pujian to be like Jesus, seperti Yesus, sebab Yesus Bapakku, Yesus juru selamatku yang sangat kucintai. Aku anak Tuhan Yesus, kita adalah anak Tuhan Yesus. Ya, namanya anak kan bisa ngomong sama papa mama, sama orang tua, apalagi sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berikan aku sehat dan kami anakmu semua sehat, supaya komitmenku Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya mau pengen ke desa-desa kemanapun Tuhan izinkan. Saya beritakan firman Tuhan. Sungguh saudara, saya ingin melangkah terus. Lakukan terobosan-terobosan bersama Yesus. Sebab Yesus selalu melakukan terobosan. Selalu Yesus up to date. Yesus bukan Yesus yang out of date. Tapi Yesus yang selalu up to date. Selalu memperbarui kehidupan kita. Baru-baru. Bahkan nanti ada janji Tuhan akan menikmati Yerusalem baru. Menikmati langit yang baru, bumi yang baru. Oleh karena itu, mari kita harus hidup baru di dalam cinta Tuhan. Kehidupan yang lama nggak laku Bapak Ibu. Harus hidup baru, karakter baru. Semuanya baru di dalam Kristus. Itulah Tuhan Yesus. Dia bangkit menang atas kematian. Bukti Yesusku dahsyat dan ajaib. Dan saya sangat-sangat mencintai Tuhan. Dimanapun Tuhan utus, saya siap melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu siap melayani pekerjaan Tuhan karena Dia sangat baik. Mari saya mau baca Mazmur pasal 9 ayat 1-21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya.
tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang mencari engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang tertindas, teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Hikayun salah. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Ayat 21 yang terakhir. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Kitab Mazmur pasal 9 ayat 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Biar semua bangsa sadar bahwa kita manusia saja, manusia penuh dengan dosa, manusia tidak ada arti apa-apa. Saya tidak berharga, saya tidak punya arti apa-apa. Bapak Ibu semua tidak ada harga apapun, tapi kita menjadi berharga oleh karena cintanya Tuhan Yesus. Kita berharga karena anugerah Tuhan, kita berharga karena kasihnya Tuhan, dan Tuhan angkat kita menjadi mulia. Oh, haleluya. Oleh itu mari saudara, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau semakin berterima kasih kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis di ayat yang 11, tema firman Tuhan. Saya ambil yang 11b. Dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang mencari engkau, ya Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, setiap Bapak, Ibu, Saudara bersama saya tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau saudara kita tinggalkan, kita hancur di luar Tuhan Yesus. Kita binasa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Tapi bersama dalam Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Setiap kita pasti ada kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus yang sudah menolong memelihara kita. Puji Tuhan, di tengah-tengah pada waktu tahun yang lalu, varian Delta COVID secara manusia serem saudara. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan saya sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu saya sendiri sebagai manusia punya perasaan takut saudara. Karena saya sudah umur 66 tahun ya. Banyak ambulans selalu mondar-mandir ya di daerah perumahan kami nih ya. Banyak orang sampai meninggal ya karena varian Delta. Termasuk salah satunya adik yang saya cintai, hamba Tuhan, kena varian Delta. Itulah sudah urusan Tuhan. Tapi bagi kita yang sampai detik ini dipelihara sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan buat Tuhan? Coba pikirkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus sudah tolong kita, apakah kita beritikad baik? Seperti contoh kalau ada orang yang sudah nolong kita, banyak orang yang sudah mengasihi kita, apakah itikat baik kita kepada orang itu? Apalagi kita dengan Tuhan Yesus. Saya mencintai Tuhan. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kuserahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku ke dalam tangan-Mu Bapa. Pakailah hidupku Tuhan untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai terakhir, saya menjadi kerinduan saya. Ini ayat menjadi kesukaan kita bersama. Tuhan, aku adalah tanah liat. Bentuk hidupku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Roma pasal 9 ayat 21. Saya baca demikian sebagai terakhir. Komitmen kita bersama sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya?
untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Tuhan Yesus, aku tidak mau, maaf, ampun Tuhan, dipakai untuk tujuan biasa, tapi pakailah hidupku untuk tujuan yang mulia. Seperti ini, benda untuk dipakai pada guna tujuan yang mulia, pakailah aku sebagai benda Tuhan. Di hadapan Engkau aku benda yang tidak ada arti apa-apa, tapi pakailah hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, ku persembahkan hidupku, tubuh, jiwa, rohku. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan, dan pakailah hidupku ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat memasuki hari-hari Natal di bulan Desember ini. Semangat kita mengucap syukur dan pakai hidup ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membuat kita berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Haleluya.